Salam saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum memulai renungan hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, karena pada kesempatan kali ini kami dapat berkumpul bersama-sama, merenungkan, mendengarkan, dan menyaksikan renungan-Mu. Berkati dan urapi kami semua Tuhan. Biarkan setiap kata yang terucap akan menjadi berkat dan kekuatan untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca Alkitab pada Injil Matius 11 ayat yang ke-1. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Haleluya. Judul renungan hari ini, memahami jalan-jalannya. Nantikanlah Tuhan, maka ia akan bekerja, kata pemazmur. Seringkali kita sangat sulit berdiam diri dan menantikan Dia. Renungan hari ini menegaskan bahwa yang sering terjadi adalah kita sibuk sendiri, tidak memberi Dia bekerja, termasuk mengajar. Bahkan boleh jadi kita merasa pasti bahwa Allah akan bekerja menurut cara atau pemikiran kita, padahal tidak. Dia datang ke tempat Dia memerintahkan kita pergi. Jika Anda tetap tinggal, tidak pergi ketika Allah menyuruh Anda pergi karena Anda sedemikian, dalam tanda kutip, sibuk dengan orang-orang, maka dalam hal ini Anda sesungguhnya merampas mereka dari ajaran Yesus Kristus. Bila Anda taat dan membiarkan atau menyerahkan semua konsekuensinya kepada Allah, Tuhan pergi ke kota tempat Anda untuk mengajar. Akan tetapi, selama Anda tidak taat, Anda merintangi jalannya. Waspadalah saat Anda mulai berdalih padanya dan menjadikan apa yang Anda sebut dalam tanda kutip tugas kewajiban Anda sebagai saingan perintahnya. Jika Anda berkata, "Aku tahu Dia menyuruhku pergi, tetapi kewajibanku ialah tinggal di sini," itu berarti Anda tidak mempercayai kesungguhan ucapannya. Dia mengajar di tempat Dia melarang kita mengajar. Pada Injil Lukas 9 ayat 33 berkata, "Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, 'Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia.' Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Apakah kita sedang berusaha memainkan suatu bagian pemeliharaan amatiran? Mencoba memainkan peranan Allah dalam kehidupan orang lain? Apakah kita sedemikian gaduhnya dalam memberi petunjuk pengajaran kepada orang lain, sehingga Allah tidak dapat mendekati mereka? Kita harus belajar menutup mulut kita dan membiarkan roh kita berjaga-jaga, dengar-dengaran. Allah ingin mengajar kita tentang anaknya, dan Dia ingin mengumbahkan waktu doa kita menjadi gunung kemuliaan atau tempat Dia hadir. Bila kita merasa pasti bahwa Allah akan bekerja menurut cara tertentu, Dia tidak akan pernah lagi bekerja dengan cara itu. Dia bekerja di tempat mana Dia menyuruh kita menanti. Dalam Lukas 24 ayat 49, "Dan aku mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Nantikanlah Tuhan, maka Ia akan bekerja. Akan tetapi, jangan menanti sambil kesal secara rohani dan perasaan menyesal atas diri Anda, hanya karena Anda tidak melihat apa yang akan terjadi di depan Anda. Apakah kita sudah melepaskan emosi kita sendiri dan berdiam diri di hadapan Tuhan dan menantikan Dia? Lihat Mazmur 37 ayat 7. "Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya." Menanti bukan berarti duduk sambil berpangku tangan, melainkan belajar melakukan yang diperintahkannya kepada kita. Inilah sebagian dari faset atau segi jalannya yang jarang kita kenali. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas renungan-Mu hari ini. Kami sudah diberkati hari ini oleh firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu ini selalu Tuhan, untuk menyampaikan kabar baik setiap harinya. Berkati mereka yang sudah meluangkan waktu untuk merenungkan firman-Mu Tuhan. Berkati juga kami dalam melakukan aktivitas hari ini.
Biarkan kami selalu dilindungi Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. God bless you. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini.